pacaran ya gak ketemu gitu. Ya ojo lah. Gak apa-apa tapi kok ae sing model koyo ngono. Iya, saiki formal sintenot. Lanjut, yuk. Direkam. Bismillah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita lanjut di konten Munamuni Literasi. Tidak hanya sekedar bunyi, tapi juga bunyinya penuh literasi. Oleh, Nah, masih lanjut ya dengan Mas Fakih. Ya, saya sendiri. Gimana kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang sih lagi sibuk apa Mas? Sekarang habis lari mas. Oh habis lari, makanya kaosnya pakai. Iya, habis lari. Terus kita akhirnya sempatkan buat podcast ini kan. Siap, buat karya, buat konten. Ya. Nggak capek Mas habis lari? Alhamdulillah biasa mas. Oh biasa. Namanya juga hidup ya. Oh maaf, ini lari apa Mas? Lari dari kenyataan atau? Ya habis lari kita istirahat dengan podcast ngobrol. Oke, baik. Menarik. Salah satu pengorbanan lah, salah satu ya upaya yang patut diapresiasi ya. Habis lari biasanya kalau orang lari itu capek, di sini kita berdiskusi. Hari ini kita diskusi apa Mas? Kita mau diskusi buku Berdamai dengan diri sendiri. Oh, seni ya. Menerima diri apa adanya. Baik. Ya lagi tren sepertinya. Nah, pembahasan berdamai. Ya. Masuk dengan diri sendiri. Diri sendiri. Penulisnya siapa Mas? Penulisnya ini Mutya Sayekti. Mutya Sayekti. Sebenarnya seumuran juga sama saya kayaknya. Seingat saya ya. Iya, masih muda lah. Oh, Desember 93. Oh iya, itu mah sama lah kayak saya ya. Sudah single nggak ya? Bu, tanya sama Mas Fakih yang nulis, masih single atau enggak? Tolong di tag ya kalau ada yang tahu, komen di bawah. Boleh. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, seni menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya. Oke, menarik. Ya kayak cinta kamu, aku cinta kamu apa adanya. Waduh, udah kayak lagu ya. Aku cinta kamu apa adanya. Lagu siapa Mas? Nah, lagu siapa ya? Cuman apa liriknya aja sih Mas. Iya. Cuman lupa. Gak apa-apa Mas. Saya juga lupa. Boleh. Lanjut ke tentang pembahasan buku. Buku ini. Kenapa Mas kok tiba-tiba pengen baca buku itu? Ya, seperti Mas yang tadi bilang, bahasanya ini kan lagi tren ya, tren orang itu kan apa ya, karena sosial media itu menampilkan orang-orang yang dengan pencapaian yang luar biasa gitu. Oke, betul. Luar biasa kayak apa, influencer menampilkan misalnya mobil mewah kayak yang kemarin tuh yang kena kasus kan ya Mas, yang binary option itu. Oh, yang binary option, betul. Itulah yang kasus itulah kan dia menampilkan itu. Akhirnya orang-orang itu kan ini ya apa, terinfluence pengen seperti itu. Padahal dirinya kan nggak apa namanya itu jauh lah ya istilahnya ya. Benar. Akhirnya kayak waduh, kayaknya serba kurang dirinya serba kurang. Pun juga ada orang yang ketika sudah mencapai mungkin semuanya ya, udah sukses sebagainya, ya sering terpapar kayak gitu, bisa juga insecure gitu. Masnya heran, saya juga heran gitu ya. Heran kok bisa orang sudah mencapai semuanya tapi masih insecure. Nah, itu buku ini membahas itu. Oke, sudah punya semuanya, dalam hal ini semuanya itu materi lah ya. Materi, mempunyai juga istri yang keluarga yang tapi masih ada sisi masih insecure atau nggak pede, bahasa Indonesianya nggak pede. Oke. Ya agak gimana gitu ya. Kadang-kadang orang itu yang mungkin yang menengah ke bawah atau yang nggak sempurna itu pengen yang kayak dia ya, atau yang di sosial media, ternyata yang di sosial media itu rapuh, orangnya nggak ya rapuh, makanya dia mengambilkan sisi. Berarti apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, tidak selalu sesuai. Oh, tidak selalu, baik. Tidak selalu sesuai. Tapi kebanyakan ya apa, menonjolkan yang lebihnya aja. Ya namanya juga sosial media kan ini ya,
buat personal branding, buat marketing. Makanya ditampilkan yang pasti kelebihannya lah Mas ya. Betul. Kalau kekurangannya kan nggak ada yang masuk dong, endorse itu. Bisnis lagi lah ya ujungnya ya. Iya, benar sekali. Nggak laku dong si apa namanya itu sosial medianya gitu. Kalau menampilkan banyak yang kekurangannya kayak gitu kan. Gitu. Lantas yang mau dimaksud berdamai di sini apa Mas? Nah, berdamai ini kan kalau dari sebabnya itu banyak macam-macamnya kan. Yang tadi apa salah satu pembukaannya kan karena insecure. Nah, orang itu sudah punya semuanya tapi masih nggak pede. Baik. Itu salah satunya adalah berdamai dengan ketidakpercayaan diri kita. Supaya lebih percaya diri. Terus juga orang yang sebenarnya sempurna tapi merasa nggak sempurna. Gitu. Ada konflik batin begitu. Atau mungkin juga dia ya mohon maaf ya kan ada beberapa teman kita yang memang sejak lahir itu kekurangan secara fisik lah secara fisik begitu, atau mungkin secara jiwa juga ada yang bawaan dari keturunan itu, ada yang kan bilang kan dari keturunan tuh mohon maaf kayak apa autis atau semacam lah ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Nanti ada teman-teman yang lebih ahli yang membahas kayak gitu, ada yang keturunan itu kan sejak kecil jiwanya memang yang enggak apa namanya itu enggak stabil, atau gimana kalau nangis kan yang itu apa kalau ngelompok yang melankolis, sanguinis gitu kalau ya. ada yang kalau salah yang melankolis kan gampang baper gitu. Nah itu sebenarnya kan itu ada kalau dilihat dari kekurangan ya kalau kurang gitu kok sedikit-sedikit baper gitu. Tapi kalau pakai sudut pandang lain itu termasuk kelebihan sebenarnya gitu. Lebih mudah merasa, berempati kepada lain lebih mudah orang melankolis. Berarti yang dirubah sudut pandangnya. Nah, gitu Mas. Salah satu beberapa poinnya begitu di buku Berdamai. Menarik ini sepertinya nih. Sedih menerima apa adanya kan berarti kan. Iya. Oke lah. Apalagi kalau gini Mas, saya potong Mas misalnya ya. Kita ingat 2 tahun yang lalu lah. Kita semua kena COVID. Ya. Saya pribadi awalnya kerja di startup ya lumayan lah istilahnya ya. Ekonomi stabil. Tiba-tiba ada badai COVID. Hampir semua karyawan di-cut semua. Kita juga kesulitan untuk itu. Terus cari uang juga susah. Wah, di situ benar-benar turunnya drop gitu kan. Akhirnya banyak lah teman-teman yang putus asa, kemudian bahkan seumuran saya pun ya mendahului kena COVID, kemudian begitu kan. Kita sempat trauma lah istilahnya situ. Banyak hal yang kemudian kok bisa begini dan lain-lain, putus asa gitu kan. Lalu kemudian ya bisa dibilang benar-benar di titik bukan lagi nol ya, negatif lah ya. Titik terendah banget lah. Bener. Akhirnya susah banget untuk naik gitu. Bahkan kok iso iri dengan apa ya teman-teman yang lain dan lain-lain. Di situ akhirnya ada titik di mana ya apa ya tidak bisa berdamai mungkin ya istilahnya, atau istilahnya masih belum menerima lah. Orang Surabaya bilangnya belum legowo. Orang Jawa juga kayak gitu lah itu ya. Iya, mungkin itu salah satu realitas atau kondisi yang ditunjukkan di dalam buku ini ya. Kita terbawa, kemudian nggak percaya diri, drop, kemudian lihat teman-teman yang lain, kok malah melejit, karirnya bagus, punya A, B, C dan lain-lain. Sedangkan kita cuma di rumah scroll. Iya, benar. Ada situasi itu ya. Kalau kayak gitu Mas, lalu solusi apa yang mau ditawarin di buku itu Mas? Nah itu kan tadi masalah. Minum Mas, sambil minum Mas. Benar. Sambil ngobrol. Nah apa namanya itu salah satu contoh masalah yang diangkat di buku ini juga gitu. Maksudnya gimana? Kita tuh sebenarnya punya walaupun di terendah sebenarnya kita tuh punya kelebihan, punya kemampuan, punya potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi karena mungkin kena terpaan dan sebagainya, kita itu merasa di titik terendah.
gitu. Nah, terus bagaimana menyelesaikan masalahnya? Nah, ini kurang lebihnya buku ini tuh lebih ke solusinya. Gitu. Jadi sering apa tadi udah di depan tuh dia ngasih, oh ini masalahnya gitu, masalah tentang lebih ke orang itu lebih orang insecure, apa nggak pede karena mungkin pencapaian orang lain, terus juga emang dari dirinya sendiri yang mohon maaf yang kurang, atau juga kayak masnya tadi karena terpaan badai COVID dan sebagainya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini ada step-stepnya begitu. Yang pertama kita itu kalau di buku ini know yourself, tahu diri, harus mengetahui dirimu sendiri sebenarnya, harus sering berkenalan sama diri sendiri. Kita kan seringnya itu kan apa ya, kenalan dengan orang lain ya. Benar. Apalagi anak 90-an. Ayo, masa kamu nggak mau kenalan sama itu? Maksudnya kan gitu. Ayo coba kenalan gitu. Kenalanlah sama anak itu. Itu kan maksudnya arahnya tuh lebih ke eksternal terus. Benar kan? Betul. Sering kan Mas ya, sering arahnya kan ke sana terus ya. Kita tuh nggak disuruh atau nggak diajak untuk berkenalan pada diri sendiri tuh. Kelebihannya apa, kurangannya apa. Dan mungkin aku pernah tes-tesan sih sama pernah ikut seminar, mohon maaf ya. Itu ada tes-tesnya gitu. Coba tulis kelebihan dan kekurangan. Bingung. Pertama, peserta tuh banyak yang bingung, termasuk saya waktu itu, bingung apa ya kelebihanku, apa ya kekuranganku. Terus ya intinya pembicara itu membantu si peserta gitu untuk nulis kelebihan dan kekurangan. Udah dibantu, ternyata si pembicaranya itu sudah nebak. Pasti kalian banyak nulis kekurangannya daripada kelebihan. Iya. Nah itu kan, ya tadi efeknya kan kita lihat tadi kan, orang itu melihat banyak kekurangannya, insecure, begitu. Penulis saya bilang ini kurang, kita orang bisa menggali kelebihan kita, dan seringkali orang itu lebih mengenal orang lain orang lain luar gitu daripada sendiri. Maksudnya dari sisi kelebihan ya, orang ini cantik, orang ini pintar, orang ini cekatan. Kalau kamu gimana? Gimana ya? Gitu nggak sih? Betul. Susah untuk mengenali diri sendiri ya. Kelebihannya, terutama kelebihan ya, kekurangan itu sering orang itu, kecuali yang orang ini ya, orang kalau yang pengalaman saya, orang yang overconfident itu nggak bisa melihat kelemahannya, malah kekurangannya, kebalikannya. Nah kita katakan dari segi yang minusnya gitu, kalau bisa begitu Mas, harus mengenali diri sendiri dulu. Nah saat itu kan mungkin kita pernah dapat pelajaran yang SWOT itu loh. Apa itu Mas? Kita mengenali itu tadi kan kelebihan kelemahan diri sendiri. Terus juga kita harus mengenali ancaman sama peluang yang di sana. Maksudnya SWOT, SWOT. Saya dengarnya SPOT. Apa ini SPOT itu? Kalau itu pelajaran manajemen strategi ya, peluang. Nanti kan kita akan sebenarnya dibalik, misalnya tadi di COVID itu, sebenarnya ada peluang-peluang sebenarnya kan, sebalik ancaman COVID itu kan tadi kan. Dan aku baru menyadari itu setelah COVID malahan gitu. Teman-teman tuh kita lebih sibuk untuk melindungi diri sendiri dan sebagainya. Ternyata mereka ada yang memanfaatkan peluang itu. Jualan ini buat di tangan, hand sanitizer, masker, obat-obatan atau apa. Malah di situ memunculkan peluang baru dan opportunity. Soalnya memang waktu itu rata-rata yang dibangun ketakutan Mas. Ini yang pengalaman saya pribadi sih. Jadinya ya gimana gitu. Cenderung insecure duluan, nggak berani keluar apa gitu. Ya makanya di sini kan soalnya transform your fear gitu. Hadapi ketakutan. Jadi ancaman tadi dihadapi aja. Caranya? Ya dengan cara, ya tadi kan sebenarnya kan ada ancaman, ada peluang kan sebenarnya.
Bisa kayak gitu. Jadi kita lihatnya proporsional lah Nah, istilahnya. benar, proporsional. Sama kayak tadi, sama sih aku dulu awal-awal kena COVID. Tahu COVID itu kan seringnya lihat berita-berita yang itu. Benar, angkanya tinggi. Padahal kita kalau coba lihat berita-berita yang lain, segi bisnis gitu ya, ternyata ada yang dikuntungkan bisnisnya kan. Betul. Terus ya udah ketahui kayak gitu kan, ya express. Kalau di sini tuh express yourself, tunjukkan siapa dirimu. Kalau kan ada orang-orang influencer aku yang jarang keluar, ya. Dokter itu kan akhirnya mudah didengar. Ya walaupun ada orang-orang yang jadi ada yang overconfident itu kan, yang nggak ahli di bidangnya ikut ngomong gitu. Nah ini kan mungkin dia cari peluang. Famous itu ya. Ini ada sisi negatifnya juga sih gitu, ketika orang itu bisa transform yourself gitu, express yourself itu tadi. Gitu. Kayaknya lebih menampakkan diri. Begitu. Terus akhirnya kalau udah ketemu kayak gitu ya udah pertahanin. Konsisten, be bold kalau di sini katanya, be bold. Ditebalkan terus itu. Ya kamu kalau di sini tuh jadilah manusia yang otentik. Berbeda. Maksudnya ya kalaupun nggak, kalau di dunia ini sebenarnya nggak bisa ada yang otentik ya, nggak bisa ada sini. Tapi paling nggak berbeda dari yang lain. Tunjukkan kamu berbeda supaya kamu dilihat. Jadi ingat omongannya Panji ya, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Susah kalau lebih baik gitu. Karena nggak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone. Waduh, saya udah tahu arahnya ke sana tapi kejebak ya. Begitu. Iya. Itu kan. Begitu. Gitu. Ada lagi mungkin? Menarik. Berarti kalau digambarkan menjadi satu penjelasan singkat, maksud dari berdamai diri sendiri itu seperti apa sih Mas? Menurut Mas Fakih? Berdamai dengan diri sendiri ya pastinya. Kita itu manusia kita singkatnya ya, kalau pakai kata-kata itu memanusiakan diri sendiri. Memanusiakan diri sendiri. Kita bukan robot, kita itu bukan lukisan yang sempurna gitu. Tapi kita tuh manusia. Manusia punya ketakutan, manusia itu punya rasa nyaman, manusia itu punya keberanian, punya kelebihan, punya kekurangan. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Gitu. Ada yang mohon maaf ya cacat ya. Cacat dan mungkin kalau nggak sempurna, tapi dia kalau bisa memanusiakan diri sendiri, akhirnya kan bisa jadi orang yang famous, bisa mendulang popularitas itu kan. Ya kayak stand up yang ini ya Dani Aditya yang dari Malang gitu kan. Dia kan akhirnya pakai jokes-jokesnya kan ke situ ya, lebih dark joke-nya itu kan gitu. Itu salah satu orang yang sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Betul. Terus ada lagi tuh siapa aku lupa itu yang pernah datang di podcastnya Raditya Dika yang tangannya begini. Begini saja. Jadi mungkin ya. Yang tangannya gini doang. Yang satunya tangan kanan itu yang sering dibully dan sebagainya. Tapi kadang mungkin sudah bisa berdamai dengan sendiri. Dia bisa melawan balik orang yang bully itu. Artinya makin dia berdamai, makin menjadi satu karya yang bisa begitu. Kalau bahasa di sini tuh bersahabat dengan kekurangan. Menarik ya kata-katanya. Terus kadang juga gimana sih contohnya gitu? Contohnya orang yang bisa berdamai dengan sendiri, orang yang punya keyakinan yang tinggi itu. Ada orang-orang yang butuh stimulus kayak gitu kan, atau butuh contoh. Nah, ya kita memang harus punya itu figur contoh yang bisa, aku pengen kayak gitu. Karena orang yang ketika dipancing itu, beberapa orang itu butuh dipancing seperti itu biar lebih pede. Istilahnya itu suatu hasanahnya lah ya kalau bahasa Arabnya betul soalnya. Biar mudah lah, biar mudahkan dia untuk step-stepnya kayak gimana, kayak
Contohnya bagaimana si Raditya Dika jadi famous kayak sekarang gitu kan. Oh dulunya dia tuh kayak mengamati orang apa komedian luar negeri, bagian membangun apa namanya itu apa sih kayak sebelum punchline itu mas apa namanya bangun setupnya dulu, terus fansnya gimana, terus baca buku. Aku kira itu ya cuma mengamati ya, ternyata si Raditya itu ya baca buku gitu kan. Oh gitu ya, terus gagal lagi, terus bagaimana dia gagal, terus dia bangkit lagi. Nah itu beberapa orang butuh kayak gitu, figuritas kalau sih. Sosok penting lah ya. Sosok. Terus ini mungkin ada sisi religiusnya juga mungkin di sini ya. Setiap insan punya peran. Setiap insan punya peran. Ya, kita harus memaknai bahwasanya walaupun kita ada kekurangan sebagainya, punya kelebihan, tapi kita ada kelebihannya sendiri. Misalnya kita tuh punya kelebihan, ada apa kursi ini sama mic terus kamera, kelebihan kan. Perannya apa? Ya ini menyebarkan literasi. Baik, berdiskusi literasi. Berdiskusi literasi. Itu kan bisa perannya itu. Wah, siap. Menarik. Tukang sapu, gitu-gitu ya punya peran loh, Mas. Tukang sapu yang ada di taman kita itu punya peran. Iya sih, kalau nggak ada tukang sapu ya berserakan semua. Berserakan terus. Sampah-sampahnya. Iya. Setiap insan punya peran. Satu yang saya ingat itu. Setiap insan punya peran. Oke. Menarik teman-teman. Nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Kayak gini kita kan habis podcast gitu, di YouTube kan juga ada yang berperan, yang mungkin software engineer-nya mesin pencarinya supaya mudah gitu. Misalkan mau cari nih pengen berdamai dengan diri sendiri, muncul video-video tentang berdamai, tentang masalah, tentang motivasi macam-macam gitu ya. Kalau nggak ada yang pegang software engineer-nya, kayak bagian front end-nya nampilin gambar-gambarnya itu, sama back end-nya servernya itu kan nggak ada namanya YouTube. Oh iya, betul. Gitu. Semua sekecil apapun peran kita itu saling ya. Oke. Berkaitan. Mantap. Gitu. Menarik kayaknya kesimpulan hari ini ya kan. Bahwa dengan berdamai dengan diri sendiri, kalau dapat disimpulkan, tidak hanya menciptakan perasaan yang lega, perasaan yang tenang kan? Tapi pada titik tertentu dia juga bisa menjadi karya yang bisa dibanggakan ya. Pahami kelebihan, pahami kekurangan, terus kemudian sadari itu ya, lalu mulailah untuk berkarya. Oke, thank you Mas Wakeh sharing bukunya ya kan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Mantap bro. 24 menit.